Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu jamaah majelis taklim, akhir pagi saya bersolat subuh di masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada ketua takmir Masjid As-Sakinah beserta jajarannya yang dirahmati Allah. Mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas sekali ini, maka to the point saja, bahwa kajian yang kita angkat mulai dari pagi ini, tema besarnya adalah mungkinkah kita ini bisa menyatu dengan Allah? Mungkinkah kita ini bisa menyatu dengan Allah? Ini tema besarnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tema ini tema yang amat sangat krusial, mendasar sekali bagi hidup dan kehidupan kita. Ditata niatnya kita di dalam masjid ini semata-mata karena mengharap ridho Allah, buka hatinya dengan ikhlas untuk mendapatkan ilmunya. Insya Allah kalau kita tata dengan hati yang ikhlas, ilmu yang kita dapat pun akan berkah di dunia ini dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah apa itu yang dimaksud dengan menyatu dengan Allah? Kalau memang mungkin itu bagaimana? Kalau tidak mungkin itu bagaimana? Terus kemudian untuk apa kita ini mesti harus menyatu dengan Allah? Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, beberapa episode kajian kita sekian banyak bulan yang lalu pernah kita angkat tentang makom spiritual. Makom itu stasiun tingkatan puncak makom spiritual menurut para ahli tasawuf memang berbeda. Kalau Imam Ghazali
puncaknya makom spiritual itu marifat. Sementara ulama lain ada yang katakan puncak makomnya takwa. Ada yang katakan puncak makom spiritual di Islam itu ittihad, menyatu dengan Allah. Ada yang katakan baqo, ada yang katakan fana. Tetapi apapun pendapatnya para ulama itu, yang mesti tidak bisa dipisahkan adalah semua itu kembali kepada tauhidul wujud. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan unity of existence, kesatuan wujud. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, maka ilmu ini menjadi fardu ain, hukumnya fardu ain bagi siapa saja yang beriman kepada Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi mengenal Allah itu setiap kita itu diperdukan, yang dalam istilah tasawuf disebut dengan makrifat. Dan kajian kita pada pagi ini adalah kajian tentang makrifat. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik, tauhidul wujud itu mengajarkan kepada kita bahwa yang sebenarnya nyata ada itu hanya satu, yaitu Allah. Nyata yang hak itu hanya Allah. Dan dengan demikian segala apa yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita alami, yang kita sentuh, itu tidak terlepas dari penampakan Allah, lebih pasnya tajari Allah. Jadi segalanya ini sebenarnya yang ada hanya wujudullah, wujudnya Allah. Sedangkan yang lain itu tajrinya penampakan dari Allah. Kalau tuh suatu misal kita menyaksikan sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami, menyentuh sesuatu, itu bukan Allah penampakannya, tetapi sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan sisi keilahian Allah. Apa yang kita lihat, saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita alami. Seperti Bapak dan Saudara menyaksikan saya ini, memang tampaknya bukan Allah. Penampakannya ini memang bukan Allah. Saya nyaksikan dengan penampakannya memang bukan Allah, tapi sebenarnya yang kita saksikan macam-macam beragam ini tidak bisa dipisahkan dari
aspek keilahian. Penampakannya bukan Allah, karena penglihatan kita ini terbatas. Indra kita ini terbatas, baik indra penglihatan, indra pendengaran, indra sentuhan, indra pengecapan, semuanya itu terbatas. Menurut saya, kemampuan mata kita bisa melihat itu tidak lebih dari 5 kilometer. Terlalu dekat tidak bisa melihat, terlalu jauh juga tidak bisa lihat. Karena memang indera kita terbatas. Begitu juga pendengaran kita. Jadi kalau jenengan lihat saya ini bukan Allah, karena keterbatasan penglihatan kita. Kalau jenengan mendengarkan suara tampak terdengar bukan Allah, karena keterbatasan pendengaran kita. Mengapa Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah? Karena Allah itu Maha tidak terbatas. Maka tidak mungkin yang terbatas ini bisa melihat yang tak terbatas, bisa dengar yang tidak terbatas, bisa menyaksikan yang tidak terbatas, bisa menyentuh yang tidak terbatas. Ini nanti sarana alat yang kita pakai untuk melihat yang tak terbatas, mendengarkan sesuatu yang tak terbatas, itu bukan indra kita. Jadi lagi apa yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita alami memang tampak dengan Allah, tapi tak bisa dipisahkan dengan Allah. Maka lantaslah kemudian dalam Tauhidul Wujud ada teori pancaran, ada teori pelimpahan. Jadi yang tampak ini pancaran dari Allah, yang tampak ini pelimpahan dari Allah. Universe alam ini pancaran dari Allah, limpahan dari Allah, yang bahasanya tadi disebut dengan tajam. Dulu pada episode dulu sudah pernah tak sampaikan, sinar matahari tidak bisa dipisahkan dengan matahari. Tapi sinar matahari tidak bisa dikatakan itu matahari, tapi tidak bisa dipisahkan dengan matahari. Tapi sinarnya itu bukan matahari. Kalau suatu misal saya membawa korek, ini kan, yakin tidak kalau ini panas? Yakin tidak api ini panas? Yakin. Kalau tidak yakin monggo aja sini, saya suruh terbang. Api ini panas, tapi panas itu bukan api. Walaupun panas itu bagian dari api, tapi tidak bisa dikatakan panasnya ini dari api. Tapi tidak bisa dipisahkan. Sama. Walaupun kita tajami Allah, tak bisa dikatakan bahwasanya ini Allah. Tapi keberadaan saya tidak bisa dipisahkan
parfum minyak wangi, baunya harumnya minyak wangi tidak bisa dikatakan itu minyak wangi. Tapi bau harumnya minyak wangi ini tidak bisa dipisahkan dengan cairan minyak wangi. Inilah namanya teori pancaran, teori terjadi. Ini jangan baca. Ini print-printan. Diketik di komputer, lantas di print. Di sini ada judulnya manusia dan kesadaran. Tulisan ini hakikatnya berasal dari alif. Ini hakikat alif itu berasal dari titik. Hakikatnya asalnya dari titik, berakhir dari titik. Jangan gambar apa saja sekehendak jenengan, pasti berawal dari titik, berakhirnya juga titik. Makrifat itu awal, start, sekaligus finish. Kalau dapat saja buka di surat Al-A'raf ini sudah sekian ratus kali kita sampaikan tentang surat Al-A'raf ayat 172. Sejak di alam ruh kita sudah bertauhid, sudah makrifat. Baik akhadahu bukan dari Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Marifatkan. Begitulah ya dari ibu, lahir ibu kita disilakan yang pertama kali untuk diperdengarkan kalimat makrifat, kalimat tauhid. Proses dan kehidupan kita seharusnya dan harus diusahakan jangan terlepas dari makrifat, jangan terlepas dari kalimat tauhid. Kalau tauhidnya beres, insya Allah segalanya beres. Kalau tauhidnya rusak, segalanya akan rusak. Saya sering sampaikan, jangan jadi penceramah, jangan jadi kiai, jangan jadi mubalik. Kalau kalimat la ilaha illallahmu sendiri belum beres, bagaimana kita ngajak kepada orang lain untuk bersih, sementara kita sendiri masih kotor? Bagaimana kita ngajak orang lain kendalikan nafsu, sementara diri hidup dan kehidupan kita dikendalikan nafsu? Makanya mesti harus dibereskan lebih dulu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul untuk diri kita sendiri. Sekarang berasal dari titik, kembalikan ke titik itu yang sekaligus finish. Itu bahasa yang sering kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari titik Allah, rumah kita dari Allah, kembali kepada rumahnya dahulu, yaitu kepada Allah. Jadi berawal dari tadi, pimpinan kita sebenarnya berawal dari alif. Alif
hakikat titahnya ini itu adalah asal. Hakikat titah ini sebenarnya sangat asal. Hakikat asal itu adalah biji padi-padian. Hakikat biji padi-padian itu adalah uap, oksigen dan cuaca. Biji padi-padian tidak akan hidup terwujud maujud. Hakikatnya karena oksigen dan cuaca. Hakikat oksigen dan cuaca itu cahaya. Hakikat cahaya bersumber dari Allah. Inilah namanya teori pancaran, teori limpahan yang tadi tauhidul wujud. Wujud yang macam-macam itu hakikatnya satu. Kalau teori limpahan, ambil segelas air, sertakan lepek, letakkanlah di atas lepek, tuangkan air terus. Kalau penuh pasti akan melimpah. Itu namanya teori pelimpahan. Air yang melimpah sama dengan air yang di dalam gelas, tetapi tidak termasuk ketika kita mengatakan segelas air. Limpah itu tidak termasuk. Ya tetap yang ada di dalam gelasnya. Itu nampaknya teori pelimpahan. Jadi yang ada ini meskipun bukan tampaknya bukan Allah, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Itulah namanya tauhidul wujud. Allah jadi Allah. Kalau tidak dinyatakan kepada makhluknya, dinyatakan kepada siapa? Kenyataan yang tidak nyata, nyata yang tiada kenyataan. Itulah Allah. Maka nanti berikut kalau waktunya tadi hanya disediakan hanya 38 menit sampai biar aku tidak berlarut-larut. Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, nanti berikutnya akan kita kaji tentang teori nol, teori suhu. Untuk apa sudah hampir setengah 6. Apa yang tak sampaikan itu bukan kemudian tidak ada dasar nakliyahnya. Dasar nakliyahnya seperti yang sudah tak sampaikan tadi, yaitu di surat Ikhlas yang ayatnya hanya ada 4. Dan nanti juga jenengan buka di surat Toha ayat 14. Kita dapat surat Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini sudah datangkan, sudah bisa membangun berbagai macam teori. Teori pertama di ayat pertama, teori unity of existence, teori tauhidul wujud.
teori kesatuan wujud. Maka dari sisi bayani bahasanya, kalau kemudian kita analisis terlebih dulu, Bapak dan Saudara, surat Qul Huwallahu Ahad ini disebut dengan surat Ikhlas. Kulluhum, semuanya turun di Makkah. Jumlah ayatnya ada 4, turun di Mekah. Turunnya dari surat-surat yang lain itu berada di nomor 22. Rumus surat ala hasbi nuzulihi, nomor urutnya surat dari sisi turunnya itu nomor yang 22. Tapi peletakannya di nomor surat dalam Al-Quran Utsmani ini berada di 112 sebelum surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau Bapak dan Saudara mau sedikit aja merenung, apalagi kalau mau banyak tadabbur merenung ayat ini, maka tidak akan kita temukan nama surat ini lafaznya berada dalam tubuh ayatnya. Ada 4 surat ini, coba jenengan renungkan dalam-dalam. Gak ada lafaz Ikhlas. Qul Huwallahu Ahad, ayat pertama gak ada lafaz Ikhlas. Allahus Samad, gak ada kata Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, gak ada kata Ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada kata Ikhlas. Tapi kenapa surat ini disebut dengan surat Ikhlas? Kenapa ya? Surat ini disebut dengan surat Ikhlas. Isyarat yang bisa kita petik, Ikhlas itu tidak terkecam. Ikhlas itu tidak dikata, tidak ada kata walaupun tidak semakna. Ikhlas itu sunyi, tersembunyi dalam kesunyian. Ikhlas itu meniadakan egonya. Ikhlas itu rela menyisih, rela tersisih, walaupun tidak pilih kasih, walaupun tidak berselisih, karena indah bersama sang kekasih. Itulah ikhlas. Ikhlas itu tiada kemelekatan. Ada melekat, ada kemelekatan kalau sudah nanti menjadi kesatuan. Kalau melekat dan kemelekatan kita kepada dunia yang mana ini bahaya. Kalau kemelekatan lekat dan kemelekatan kita kemudian menyatukan kita kepada Allah yang abadi baqo, itu tidak. Maka Qul Huwallahu Ahad yang disebut dengan surat Ikhlas, dengan Ikhlas itu tersembunyi dalam kesunyian itu. Nah, ayat pertama Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, Qul Huwallahu Ahad. Di situ ada dhamir huwa, dhamir munfasil, disebut dengan dhamir sa'an, dhamir yang menyimpan kisah, dhamir yang menyimpan kabar, dan yang dikabarkan, yang dikisahkan pasti benar. Maka sebenarnya dhamir sa'an. Dhamir ini tidak tujuan pada
jelas-jelas nyata, jelas-jelas hak, jelas-jelas benar. Maka tapi sebenarnya dia berarti orang yang diajak untuk ngomong tadi sudah kenal dia yang kemarin datang ke sini. Karena Allah itu al-mubin, maha jelas, nyata tanpa kenyataan, kenyataan tanpa nyata, maka disebut di situ gua. Kalau bapak dan saudara percaya ada seorang wali Allah namanya Sunan Kalijogo, torikohnya zikir yang dipakai adalah gua. Untuk usul, untuk nyambungnya yang dipakai adalah gua. Saat di setiap saat, di setiap keadaan, di setiap waktu selalu usul Sunan Kalijogo itu dengan gua yang kemudian waktunya disebut inilah torikohnya Sunan Kalijogo. Tentu kalau bapak dan saudara percaya, kalau tidak percaya urusannya memang lain. Ya. Yang dimaksud dia Allah. Atas setelah ada Allah. Siapa Allah itu? Tadi tak sampaikan. Dijawab oleh surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Artinya Allah, bukan aku yang sekarang lagi sedang nyampaikan ini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, maka ibadahi aku. Wahai sholat tadi diberi, tegakkan sholat untuk ingatku. Itu pertanyaan besar kan? Maksudnya maka ibadahi aku, maka sembah aku. Pertanyaannya yang disembah sopo? Ayo yang disembah sopo? Coba kita tulis. Maka sembahlah aku. Pertanyaannya yang disembah sopo? Orang ini sholat tadi diberi, tegakkan sholat untuk ingatku. Yang diingat sopo? Anak aku sopo? Jangan sholat maaf sih maaf. Cepat seduk sudah 66 tahun. Yang sebelah satu. Inilah yang saya katakan, marifat kepada Allah itu yang pertama sekaligus yang terakhir. Kalau sampai yang terakhir tidak marifat kepada Allah, tersesat. Itu namanya sulul khotimah, tidak husnul khotimah. Kalau jenengan lihat mimbar ini kan ada tulisan ini. Allah, apa maksudnya? Apa ketika kita ini sholat atas bayar karena kalimat Allah? Enggak. Karena Allah tak kenal kinarotan, kenal kinal, tak kinal kenoyo mopo, tak kenal kinoyo mopo. Kadang kemudian kita punya
sifatnya salah, bisa semuanya salah. Lantas disembah semua. Maka nantilah ada namanya suara. Tapi nanti ada. Kalau tidak putus. Apa yang dimaksud dengan siapa yang disembah itu? Jelas yang terakhir itu walau yang Allah berkuat maka tak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Allah. Laisa kamitslihi surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan dengan apapun siapapun. Allah tak ada tanding, tak ada sanding, tak ada tandingan, tak ada sandingan. Itu Allah. Apa yang kita sebutkan? Cari jawabannya. Seperti dengan ada menarik dialog antara memang podcast ini digunakan untuk dialog antara Islam dan agama lain. Ketika dari yang saya bertanya kalau Al-Quran itu sempurna, mengapa mesti ada hadis? Mengapa mesti ada nabi? Renungkan keluarga yang disembah Solo, yang disembah Opo. Dan waktunya habis. Jangan sampai ada kalau mau diizinkan masih hidup, insya Allah akan kita buka, akan kita bedah berikutnya, yaitu tafsiran surat Toha ayat 14 dan surat Al-Ikhlas. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Tanyakan, termasuk pada AI, tidak apa-apa. Tanyakan kepada AI tentang kalau memang Al-Quran kemudian itu sempurna, mengapa mesti harus ada hadis? Tanyakan kepada AI, artificial intelligence itu. Pertanyaan siapa yang disembah, apa yang disembah ketika kita sholat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang arifan. Insya Allah akhirnya diselamatkan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kemudian kita telah berakhir dengan husnul khotimah dalam ruh kita sudah berjalan dan manfaat terlahir mulai kehidupan di dunia juga sudah manfaat. Sekarang ini dalam proses untuk mempertahankan bagaimana agar manfaat itu selalu berproses dalam aktivitas kita mulai dari pagi sampai pagi lagi, sehingga akhirnya kita ini kembali kepada Allah dalam keadaan juga manfaat. Karena memang Allah inti dari segalanya, Allah itu senter pusat dari segalanya, maka semuanya darinya dan akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan manakala kita yang datang di sini atau yang belum datang ini masih banyak dosa, Allah ampuni. Sekiranya tersesat, mudah-mudahan Allah segera beri hidayah. Jika bergelimang dalam kesyirikan, mudah-mudahan berada dalam kemanfaatan. Manakala suatu misalnya kita sedih rezeki didapatkan, manakala suatu misalnya dari sakit disembuhkan, manakala susah sedih semoga dibahagiakan. Tapi bagi orang yang manfaat tiada sesuatu yang menyedihkan. Kesusahan itu bagi yang tidak manfaat, kesedihan itu bagi yang tidak manfaat, kebencian itu hanya orang yang tidak manfaat, kesempitan itu hanya orang yang tidak manfaat. Bagi yang manfaat, beruntunglah karena di selain Allah itu sudah dibukakan yang ada hanya satu saja, yaitu Allah, 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 Allah. Dan mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.